energi alternatif yang sekarang sudah disebutkan, yaitu sodium ion. Artinya nikel itu udah tenggelam, nggak ada yang pakai. Minggu yang lalu saya baca di majalah Foreign Affairs tulisan dari Luhut Binsar Panjaitan yang judulnya mengancam Amerika, kalau Anda tidak peduli dengan nikel Indonesia, maka industri otomotif berbasis listrik EV itu, electronic vehicle-mu itu tidak akan berkembang. Anda bayangkan frustrasi orang Indonesia, dia punya nikel tapi Amerika nggak mau beli. Elon Musk datang ke sini dengan menipu, Apple datang ke sini juga dengan menipu. Marahlah pemerintah Indonesia sehingga Pak Luhut harus menulis artikel itu. Dan kita tahu Foreign Affairs itu adalah panduan pemerintah atau akademisi untuk melihat perkembangan peristiwa ekonomi politik dunia dari perspektif alternatif. Luhut Binsar Panjaitan menulis di situ, bagus argumennya, tetapi di ujungnya dia bilang begini, silahkan, masalahmu kami udah ketahui, kalau Anda tidak ingin menyelesaikan masalah ini bersama kami, maka kami akan tinggalkan Anda. Itu ancaman misalnya yang memberi spirit pada Cina. Jadi kita mesti baca itu, artikel itu sebagai umpan pada Amerika, dan kalau dia nggak mau maka ada alasan Indonesia untuk pergi pada Cina. Tapi pertanyaannya, Cina juga mengalami kesulitan dalam pertumbuhan ekonomi. Jadi kita dijepit oleh ketidakpastian. Apakah kita bisa tumbuh sebagai bangsa yang punya pikiran tajam di dalam melayani kebutuhan pembicaraan tentang energi alternatif? Saya teruskan lagi cerita ini sedikit. Pak Luhut menulis itu kira-kira 1 minggu yang lalu. 3 hari yang lalu saya baca artikel yang juga kalau Pak Luhut baca mungkin dia akan kaget, bahwa pemerintah Amerika mensponsori satu riset tentang energi terbarukan melalui perusahaan yang namanya Natron. APBN dikasih pada perusahaan itu tuh, di backup untuk menemukan energi alternatif yang sekarang sudah disebutkan, yaitu sodium ion. Artinya nikel itu udah tenggelam, nggak ada yang pakai. Tapi kita masih ngomong tentang hilirisasi nikel. Bayangkan misalnya kalau seorang profesor dari sini, ahli kimia, ahli teknik, pidatokan itu bahwa ada kontradiksi antara keinginan pemerintah untuk hilirisasi nikel dengan temuan-temuan energi baru yang mungkin udah diriset 30 tahun lalu baru sekarang dibocorkan. Sama seperti hidrogen, udah diriset lama sekarang dibocorkan. Tapi apa yang kita peroleh hari ini? Pembangunan infrastruktur mendahului pembangunan akal. Presiden Jokowi memperpanjang terus jalan tol sambil memperpendek jalan pikiran.